Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Salam sehat semuanya kepada teman-teman. Saya akan sharing dalam video kali ini untuk jenis-jenis visa yang dipakai untuk pemagangan ke Jepang, untuk kerja di Jepang ya. Yang biasanya ini yang paling familiar ya. Yang familiar itu biasanya adalah kalau dulu sebelum 2019 ya, sebelum berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk visa SSW atau Toktegino yang ini, itu populernya itu adalah Jisuse ya, atau magang kerja di Jepang ya, training. Nah, dalam video kali ini saya selaku yang memberikan sharing ini merupakan alumni dari Jisuse yang ini ya, tahun 2016 sampai 2019. Kemudian sampai dengan sekarang tetap berjibaku ataupun bekerja di perusahaan Jepang ya, manufacturing di Indonesia, sambil juga mengajar ataupun sharing kepada teman-teman yang ingin berangkat atau bekerja di Jepang, yaitu teman-teman Jisuse, Toktegino, dan Engineering ya. Biasa ngajar kalau saya malam. Kemudian dalam video ini yang ingin saya share adalah banyaknya pertanyaan dari teman-teman. Sensei, gimana sih kalau mau apply Jisuse atau magang atau kerja Toktegino ataupun jadi engineering, itu seperti apa? Nah, yang saya jelaskan dalam video ini adalah garis besarnya saja ya. Sepengetahuan saya sampai dengan hari ini, artinya 25 September 2022, bahwa secara garis besar peraturan, jalur proses, kemudian usia yang saya kategorikan di sini, syarat, kemudian range, salary, kemudian masa kerja, itu kira-kira seperti ini. Terlepas nanti ada pengetahuan yang lebih dari teman-teman yang memang sudah bekerja di bagian pengiriman atau imigrasi, silakan ditambahkan. Oke, yang pertama adalah Jisuse atau pemagangan. Dapat dilihat di sini Jisuse atau disebut pemagang. Jalur atau proses yang bisa ditempuh adalah biasanya kita sebut dengan jalur negeri atau jalur swasta ya. Pemagangan negeri dan swasta. Kalau pemagangan negeri itu apa? Pemagangan negeri itu adalah melalui ataupun diatur langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ya, bekerja sama dengan nama lembaganya IM Japan. Ini International Manpower kalau nggak salah. Japan ini 4 bulan, maksudnya adalah masa training wajib sebelum diberangkatkan ke Jepang. Nah, terlepas dari 4 bulan masa training wajib ini, teman-teman akan harus belajar sendiri ya, untuk persiapan tes dan lain-lain. Ya, mungkin di kesempatan lain kita jelaskan mengenai tes IM Japan ini. Kebetulan saya sendiri adalah alumni dari IM Japan ini. Kemudian ada jalur swasta. Jalur swasta ini biasanya diatur oleh lembaga-lembaga sending organization ataupun LPK swasta yang bisa mengirim langsung melalui broker yang ada di Jepang, kemudian dimasukkan ke perusahaan-perusahaan di sana ya. Namanya Kumiai ya kalau kita nyebutnya, nama pengirimnya untuk pemagangan atau Jisuse itu Kumiai. Kemudian usia berapa sih mereka untuk bekerja di Jepang?
atau jadi magang di Jepang itu rentang usianya kelulusan SMK atau SMA 18 tahun sampai dengan 27,5 tahun ya. Itu sepengetahuan saya melalui IM Japan ya. Dan beberapa lembaga swasta lainnya. Kalau IM Japan itu dia tepatnya 19 tahun ya sampai dengan 27 tahun. Seperti itu. Kemudian selanjutnya syarat wajib yang saya tuliskan di sini adalah minimal SMA sederajat. SMA sederajat maksudnya SMK atau MAN dan lain sebagainya. Kemudian sehat jasmani rohani, ini penting karena kebanyakan teman-teman itu sudah bisa lulus matematika, fisik, interview, bahasa, tetapi tidak sehat jasmani dan rohani, tidak bisa berangkat ya. Ini saya urutkan berdasarkan prioritas syarat ya. Kemudian melalui tes matematika, fisik, interview dan bahasa biasanya ya. Untuk yang swasta mungkin juga sama, tetapi ini saya mengacu referensi kepada yang negeri atau IM Japan. Kemudian persyaratan sampai dengan 4 bulan pendidikan ini kita dimaksudkan harus menguasai JLPT setara N5 ya. Untuk kesiapan bekerja di perusahaan. Kemudian ini syarat lainnya adalah alumni SMK atau pengalaman kerja 6 bulan yang dibuktikan dengan sertifikat teknik ya. Ini juga referensi dari tes magang IM Japan ya, atau negeri. Rank salary ini gaji kotor ya kalau untuk di IM Japan ataupun lembaga swasta lainnya itu sekitar 16 mang ya. Saya pikir hampir semuanya sama, rata-ratanya seperti itu. Artinya kalau kalian semakin besar biaya makan, rumah dan lain-lainnya, mungkin semakin kecil gaji bersih yang didapat ya. Kalau saya dulu sekitar segini, pengeluaran lain-lain sekitar 5 mang, artinya 10 mang bisa menabung gitu. Ya, terlepas dari biaya pergaulan ataupun jajan di luar ya, makan di luar maksudnya. Masa kerjanya 3 tahun. Ini kontrak wajibnya itu 3 tahun. Ada juga yang 1 tahun. Dan sekarang ada baiknya kalau teman-teman ingin tetap melanjutkan itu bisa namanya enco atau re-entry menjadi 5 tahun untuk pemagang ya. Atau bisa loncat ke Tokteino. Kalian harus mengikuti tes dulu sertifikasi SSW, ataupun di masa kerja Jisusi itu kalian ada namanya tes kemampuan kerja di level Sankyu biasanya. Kalau kalian sudah punya itu bisa masuk ke ganti visa ke Toktegino. Nah, sebagai sharing saja, biasanya kalau mau loncat itu harus segera menghubungi TSK yang ada di Indonesia maupun di Jepang sebelum masuk tes selanjutnya ke Toktegino ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut, penjelasan yang kedua adalah Toktegino. Ya, di sini kita fokus di sini. Di bagian sini Toktegino atau Special Skill Worker SSW ya, disingkatnya, itu resmi dari pemerintah Jepang itu sekitar bulan April 2019 itu ya, berlaku untuk mengikuti program skill worker ini. Pengirimnya melalui TSK ya. Ada ribuan TSK, kalau saya tidak salah itu bisa di search di Google juga ya, TSK yang memang resmi dan terdaftar di pemerintahan Jepang untuk sebagai broker ya. Broker di sini bukan arti negatif, karena kalau broker itu artinya penyambung ataupun penyambung antara pihak perusahaan dengan si penyedia tenaga kerja ya. Jadi melalui broker yang disebut dengan TSK itu mengirimkan
tenaga kerja dari kita yang mempunyai syarat-syarat di bawah ini dengan usia 18 tahun ya sampai dengan 35 tahun. Ini rata-rata yang saya ketahui ya. Kemudian minimal SMA sederajat, sehat jasmani dan rohani pasti. Kemudian JLPT-nya N4 ya, selevel N4 ataupun biasanya ada NAT JFT NAT test ya. Itu saya kurang tahu karena belum mengikuti, tapi bisa ya, itu di searching JFT NAT ya, bisa untuk sebagai syarat mengikuti program Tokte Gino ya. Nah, kalian juga diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi. Ini kalau memang pemula atau bukan alumni dari Jisusei, itu diwajibkan untuk mengambil sertifikasi SSW ya. Sertifikasi SSW ini bisa diambil di lamannya, diakses di laman skill worker di Indonesia ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita sharing juga di bagian ini gimana sih cara daftarnya. Saya sudah mencoba kemarin sampai dengan pendaftaran sebagai referensi buat murid-murid saya ya. Itu ada Kaigo, pabrik pengolahan makanan maupun pabrik yang lainnya ya. Tetapi kalau lewat dari Indonesia itu biasanya Kaigo dan pengolahan makanan saja yang ada ya. Kalau untuk pabrik, perhotelan, dan lain sebagainya sepertinya harus mengikuti tes di negara lain ataupun di Jepang ya, untuk pengambilan sertifikasi SSW. Nah, untuk rentang gaji sendiri itu rank salary yang saya tuliskan di sini adalah 18 mang. Ini rata-rata ya, artinya rata-rata. Terlepas dari ada yang besar dan mungkin lebih kecil daripada itu. Nah, masa kerjanya sendiri adalah 5 tahun dan kalian tidak bisa mengajak keluarga ya. Tokte Gino ini masih single ya. Nah, untuk mengajak keluarga itu bisa melalui TG2 Tokte Gino 2, nama program pisahnya ya. Itu di bidang konstruksi setahu saya ya, yang bisa mengambil TG2 untuk saat sekarang. Itu pun bisa diambil setelah masa kerja beberapa tahun di sana. Kalau tidak salah itu setelah 5 tahun ya. Artinya TG1 5 tahun, kemudian TG2 nya baru lanjut di 5 tahun berikutnya. Kemudian lanjut, yang ketiga adalah engineering. Nah, PISA engineering ini sendiri hanya untuk lulusan teknik di sarjana ya, di tingkat sarjana. Artinya S1 atau D3 teknik. Kemudian ini juga resmi dari pemerintah Jepang. Kemudian untuk pengirimannya melalui broker ya. Biasanya broker-brokernya itu ya berafiliasi dengan TSK atau KUMI-ai, ini biasanya mereka tahu ya untuk pengiriman. Namun tidak semua KUMI-ai, LPK, TSK itu mengurus untuk program engineering ya. Bisanya kalian biasanya punya teman ataupun rekan yang berada di TSK ataupun sudah bekerja di Jepang, bisa apply PISA engineering ini ya. Nah, untuk usia sendiri sampai dengan 45 tahun, syaratnya adalah S1 atau D3 teknik, sehat jasmani dan rohani. Nah, kemudian yang mungkin agak berat adalah diharuskannya JLPT N2 ya. Terakhir saya lihat bisa N3 sama N4, tetapi saya kurang yakin apakah itu harus mendapatkan pendidikan lagi sampai dengan N2 sebelum bekerja atau seperti apa ya. Yang pasti itu harus bukan harus ya, sepengetahuan saya mesti JLPT N2 ya, untuk apply ini. Kemudian range gaji itu start biasanya sekitar 20-an mang, atau saya tulis di sini 24 mang ya. Perkiraan seperti itu. Bisa lebih dan mungkin juga ada yang kurang daripada itu ya. Nah, PISA engineering yang namanya seorang insinyur atau tenaga kerja sudah dianggap ahli ya, itu bisa seumur hidup ataupun
bisa digunakan bersama dengan family atau keluarga kita ya. Bisa mengajak keluarga, dan itu pun harus tidak bisa serta-merta langsung diajak biasanya. Karena ada keperluan kalian menetap dulu di sana, kemudian mengumpulkan registrasi ya, melakukan registrasi untuk mendatangkan keluarga, seperti itu ya. Nah, sampai dengan di sini saya pikir sudah ada gambaran bagi teman-teman sekalian yang ingin meng-apply ataupun tertarik untuk bekerja di Jepang ya. Untuk lebih lengkap mungkin bisa ditanya langsung di kolom komentar bagi teman-teman ingin kejelasan lebih lanjut, ataupun nanti saya sharing video yang lainnya. Terima kasih banyak. Saya Jenny Charles ya, alumni magang Jepang dan sekarang sebagai Japanese speaker di salah satu perusahaan Jepang di daerah Jakarta ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.